Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan ke-12 mata kuliah auditing 2 dengan topik laporan audit ya, atau laporan dari auditor. Oke. Tugas dari auditor dari kantor akuntan publik ya, itu adalah tujuannya adalah memberikan opini ya, opini auditor dari siklus audit yang sudah dilakukan. Ya, nanti ada auditor ada 4 ya. Yang pertama adalah opini tanpa pengecualian atau wajar tanpa pengecualian WTP. Kemudian kedua adalah opini wajar dengan pengecualian atau WDP ya. Kemudian yang ketiga adalah opini tidak wajar. Dan yang keempat adalah disclaimer atau tidak memberikan opini atau menolak memberikan opini. Oke ya. Nah, latar belakang opini auditor itu tanpa pengecualian diberikan saat laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji ya, atau yang disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan atau financial reporting framework. Yang dimaksud dengan kerangka pelaporan adalah standar akuntansi yang berlaku ya di tempat negara tersebut diaudit. Oke. Latar belakang opini wajar dengan pengecualian atau WTP diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, tetapi ada bagian tertentu dari laporan keuangan terdapat salah saji material atau terdapat keterbatasan luas pemeriksaan atau scope limitation. Keterbatasan luas pemeriksaan terjadi pada saat auditor tidak bisa memperoleh data atau bukti-bukti atau informasi yang diperlukan untuk menguji suatu audit. Oke. Kemudian latar opini lagi yang ketiga adalah opini tidak wajar. Ya, diberikan pada saat laporan keuangan diaudit mengandung salah saji secara ekstrim karena penimbangan terhadap SAK atau IFRS. Contohnya misalnya penentuan harga pokok persediaan, ada yang FIFO, LIFO, average ya, yang berlaku dari sesuai SAK tidak boleh yang LIFO ya. Itu kalau tetap menjalankan LIFO maka itu termasuk penyimpangan terhadap standar akuntansi keuangan. Kemudian yang keempat, menolak memberikan pendapat diberikan pada saat terjadi keterbatasan luas pemeriksaan secara ekstrim, berarti datanya tidak ada ya, itu sangat luas berarti ya. Oke, catatan, salah saji mengakibatkan pengecualian dari opini wajar atau opini tidak wajar adalah salah saji yang tidak memungkinkan lagi untuk dibuatkan usulan revisi oleh auditor karena kesalahannya bersifat persepsi atau akut parah ya. Nah, gitu. Material salah saji vs opini. Nah, nanti saudara lihat di Google ya, nanti lihat di buku Arens halaman 81 sampai 82 ya. Bukunya biru. Bentuk laporan auditor. Laporan auditor adalah bentuk standar dibuat pada saat opini auditor WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Paragraf dan kalimat dalam laporan audit bersifat standar. Yang kedua adalah laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar atau dibuat pada saat opini selain WTP. Jadi wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau menolak memberikan opini. Berarti laporan auditor yang bagus itu adalah yang bentuk standar ya. Yang tidak bagus berarti yang menyimpang dari bentuk standar. Yang berarti yang menyimpang dari levelnya paling atas wajar tanpa pengecualian. Berarti kalau WTP dalam bentuknya khusus, kalau WTP dengan pengecualian dan tidak wajar atau disclaimer maka bentuknya beda ya. Elemen laporan auditor, nanti saya kasih filenya. Nah, itu nanti tugasnya untuk melengkapi dari mahasiswa itu lebih lengkap ya. Nanti soalnya kan karena ini multiple choice, maka ini hanya sebagai pelengkap aja. Kalau saudara nanti terjun ke
ke lapangan nanti atau suatu saat kerja di auditor, maka saudara sudah memperoleh apa pelajaran yang hampir sama di kertas auditor. Meskipun nanti pelaksanya di auditor yang di lapangan lebih detail dan lebih lebih butuh latihan. Oke ya. Elemen laporan auditor. Yang pertama adalah judul laporan, alamat tujuan laporan, audit, paragraf pembuka, paragraf tanggung jawab manajemen. Jadi dari pihak yang kantor yang diaudit ya, paragraf tanggung jawab auditor, siapa aja yang melakukan, paragraf was audit, opini auditor, terus kemudian paragraf tanggung jawab laporan lain. ISA itu International Standard Auditing ya, itu adalah nanti ada, kalau saudara mau tahu nanti tinggal saudara dari Google ISA 700, nanti akan kelihatan. Kemudian tanda tangan auditor, dan yang terakhir adalah tanggal laporan audit ya. Contoh laporan audit. Laporan audit berarti ada yang bentuk sempurna, itu yang pendapat wajar tanpa pengecualian ya. Nanti bentuknya di ARENS atau di ISA atau di buku Haryono ya. Kemudian laporan audit yang di bawahnya berarti pendapat wajar dengan pengecualian ya. Nanti ada contohnya juga. Oke. Ini contohnya redaksi laporan auditor, laporan bentuk standar. Berarti ini yang paling tinggi ya, opini wajar tanpa pengecualian. Ini redaksi kami telah mengaudit ini dan seterusnya, maka tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan ya. Ini manajemen bertanggung jawab atas kewajaran sesuai SAK yang berlaku di Indonesia serta pemeliharaan SPI atau SOP ya, atau sistem dari internal audit mereka bagus atau enggak ya, gitu. Kemudian redaksi laporan auditor melingkupi tanggung jawab auditor independen ya, berarti tanggung jawabnya pada opini atas laporan keuangan yang dilaksanakan, dan itu harus sesuai dengan SPAP ya, standar profesional akuntan publik. Mungkin di auditing 1 saudara sudah dapat ya, SPAP itu ada buku kecilnya, tapi kalau saudara nyari yang di PDF itu sudah saya kopikan di Google Classroom ya. Standar tersebut mewajibkan untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji material ya. Redaksi laporan audit juga mencakup pelaksanaan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemilihan laporan prosedur audit ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, termasuk assessment ya. Assessment itu penyajian atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan fraud ya. Kemudian redaksi auditor juga dibuat untuk mempertimbangkan SPI yang relevan dengan kewajaran laporan keuangan, itu dijadikan dasar perumusan prosedur audit yang sesuai dengan kondisi lingkungan laporan keuangan, bukan untuk tujuan memberikan opini atas efektifnya SPI perusahaan. Dan oleh sebab itu kami tidak memberikan opini atas SPI ya. Jadi redaksi auditor, laporan auditor juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Berarti nanti di soal nanti ada 1, 2, 3, atau ini nanti soalnya bisa 3 soal. Laporan redaksi laporan auditor ini ABCDE ya. Terus yang soal berikutnya ini nanti ada yang salah ya, kayak gitu. Ini khusus yang wajar tanpa pengecualian. Berarti nanti ada 3 jenis ya, ada 2 jenis, 4 jenis. Yang pertama adalah bentuk laporan yang sesuai dengan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Yang kedua, bentuk laporan yang menyimpang sedikit dari standar WTP untuk WTP ya, wajar dengan pengecualian, atau istilahnya yang bawahnya lagi. Dan yang satu disclaimer, itu nanti ada contoh-contohnya ya. Nah itu nanti
bisa keluar di UAS ya. Nah, gitu. Ini khusus yang BTP ya. Nah, ini khusus yang WTP ya. Nanti tugas saudara nanti harus meringkas lagi dari dari PPT ini, khusus yang WTP itu intinya apa aja ya. Khusus yang WTP itu apa aja, untuk yang disclaimer apa aja, itu pasti besok keluar di di UAS ya. Ini opini dengan pengecualian WTP. Oke. Kemudian redaksi laporan auditor ini khusus yang opini tidak wajar ya. Oke. Ini nanti isinya juga sama ya. Ini apa aja. Berarti contoh misalnya opini tidak wajar itu berarti tidak mewajibkan cara wajar sesuai dengan SAK ya. Berarti ada catatan lagi ya. Laporan ini termasuk ini itu ada catatannya banyak itu masuk di tidak wajar ya. Nanti kalau yang menolak memberikan opini ini atau disclaimer ya, berarti istilahnya auditor tidak bertanggung jawab ya, karena datanya tidak ada, kemungkinan tidak ada ya, gitu. Terus karena auditor untuk untuk memberikan opini itu harus memberikan penilaian, dan penilaian itu adalah harus ada bukti yang cukup ya. Bukti dokumen dari dasar sampai pendukung itu harus cukup. Kalau semuanya tidak ada, maka dari awal customernya itu akan dibilangi nanti opini dari auditor bisa tidak ada atau tidak memberikan opini disclaimer ya, gitu. Oke ya, kira-kira gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nanti sebagai tugas ya, nanti saudara nanti akan hari ini tuh sebenarnya ada webinar nasional tentang audit digital ya. Nanti sebagai tugas nanti mahasiswa auditing 2, kelas auditing 2 nanti akan saya beri tugas untuk menonton menyimak video dari webinar yang ada di Stekom ya, yang hari ini ya, di Universitas Stekom. Nanti saudara diharuskan menyimak webinar auditor ya, auditor digital ya. Audit digital itu perkembangannya itu apa aja ya, yang termasuk nanti besok kita akan membahas tentang Atlas ya. Atlas adalah pelaporan auditor ya secara digital ya, gitu. Jadi sangat penting ya, sangat penting sekali saudara belajar apakah kedepannya itu, apakah saudara sebagai akuntan saudara harus belajar teknik-teknik analisa digital, misalnya pakai kemarin kalau saudara kuliah di PPAK kan saudara mendapat software ya, tools ya, itu saudara kan bisa mengecek ya. Kalau datanya 1-2 sih gampang ya, tapi kalau datanya 1000, 2000, 3000 nah itu akan lebih sulit. Contoh misalnya untuk audit siklus penggajian ya, itu ada data sampelnya ya, ada data sampel standar dari softwarenya. Nanti saudara istilahnya dikasih opini ya, apakah dalam satu perusahaan adakah satu orang yang digaji lebih dari satu ya. Itu saudara ada data ya, saudara diajari cara mencarinya atau misalnya menfilter dari data tersebut. Nah, nanti disesuaikan dengan pertanyaan, apakah dalam satu perusahaan itu apakah ada penggajian lebih dari satu ya untuk satu orang. Nah, secara teorinya kan tidak boleh ya, satu orang satu gaji ya. Itu
yang bagusnya itu. Tapi uh, cara aplikasi ya itu ada data dari transaksi akuntansi atau software akuntansi itu didapat bahwa uh, apakah ada penggajian lebih dari satu ya yang dilakukan oleh bagian penggajian tapi diberikan pada satu orang ya. Nah, setelah dicek ternyata ada ya. Nah, dicek lagi ternyata orang tersebut mengerjakan dua bagian ya. Yang pertama mungkin dia sebagai di bagian akuntansi ya, dia mendapat gaji ya. Yang kedua dia juga merangkap pekerjaan di departemen lain. Nah, itu tergantung sistemnya dari perusahaan tersebut, apakah memperbolehkan istilahnya karyawan untuk mendapatkan gaji lebih dari satu ya. Kan harus ada buktinya. Bukti audit digitalnya itu ada. Oh ternyata dicek bagian penggajian memberikan dia dua kali. Yang pertama di departemen A ya, dia pekerjaan utamanya, dan yang kedua di departemen B dia hanya membantu, tapi dia diberikan gaji dua departemen ya. Itu adalah bukti audit ya, kayak gitu. Nanti saudara terjun di lapangan, saudara nanti kalau datanya 1-2 simpel ya, tapi kalau saudara datanya ribuan, nah saudara untuk memperoleh opini ya atau meresium data itu data mentah ya. Data mentah itu belum bisa menjadi informasi ya. Untuk menjadi informasi harus diolah atau di pivot table ya. Di Excel di pivot table atau dikelompokkan atau diklasifikasi nanti sehingga saudara mendapat informasi dari klasifikasi atau penggolongan dari data tersebut. Nah sekarang para dosen ataupun para akuntan itu dia harus lebih baik mengambil sertifikasi data analis ya. Data analis itu memakai algoritma AI ya. Mungkin nanti AI itu salah satunya adalah data mesin ya, mesin data nanti ada learning mesin ya, ada nanti deep learning. Nah itu adalah salah satu bagian AI itu adalah untuk DSS ya, decision support system, adalah untuk pengambilan keputusan manajemen ya. Jadi akuntansi itu harus kedepannya harus juga menguasai kayak rapid manner ya, Tableau itu ada di tempat kemarin itu ada mahasiswa saya, dia mengambil kampus Merdeka tidak selama 6 bulan kursus di perusahaan yang ditunjuk oleh Dikti ya, harganya 2 juta. Dia mendapat pelatihan selama 6 bulan untuk memakai analisa data digital ya. Itu pakai, kalau tidak salah pakai Tableau ya. Itu berarti kedepannya saudara harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena kenapa? Karena dari departemen pendidikan matematika ya, statistik matematika itu juga mempelajari ya, mempelajari pengaruh misalnya profitabilitas, pengaruh likuiditas, pengaruh utang ya, terhadap misalnya manajemen laba. Dia memakai teorinya perhitungan untuk membuktikan menyelesaikan masalah ya. Nah ya gitu. Nah di akuntansi jangan hanya belajar akuntansi aja, tetapi belajar teknikalnya dari jurusan matematika atau statistik ya. Karena yang bisa diterima oleh dunia kerja itu sekarang mengikuti STEM ya. STEM itu S itu statistik, T itu teknik
ya, kemudian E itu ekonomi, kemudian yang M itu adalah matematik, ya. Jadi kalau saudara bisa menguasai apa, uh, misalnya aplikasi-aplikasi yang apa STEM, ya, itu saudara akan kemungkinan lebih besar mendapat apa, pekerjaan. Selain itu saudara wawasannya akan lebih luas, ya, gitu, karena tool-tool itu untuk menyelesaikan apa masalah, ya, masalah diurai dari data, nanti dari data itu akan berbicara, ya, akan diambil apa informasinya untuk dianalisa kembali jadi opini, ya, gitu ya, jadi istilahnya kesimpulan, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, nanti mungkin 1 hari 2 hari lagi nanti akan saya apa kirimkan juga tentang apa surat manajemen, ya. Surat manajemen adalah apa lanjutan dari laporan auditor, ya. Laporan auditor itu nanti tadi ada 2, ya, ada 4, tapi yang paling pakem adalah yang wajar tanpa pengecualian, ya. Nanti akan apa saya usahakan akan saya kirim itu contoh-contohnya, ya. Nanti contoh apa laporan auditor ini opininya BTP, kemudian laporan auditor apa opininya wajar dengan pengecualian, ya. Kemudian opininya tidak wajar, ya, dengan tidak wajar. Dan yang satu bahkan opininya tidak ada, yaitu adalah nanti ada contoh-contohnya, dan contoh-contoh tersebut nanti akan disesuaikan dengan siklus audit yang apa yang dikerjakan, ya. Contoh kalau apa laporan auditornya apa siklus keuangan, ya, atau siklus kas, satu kas, maka nanti akan apa disesuaikan, ya. Tapi kalau secara global ini kan adalah auditor dari PT terbuka, ya, PT apa TBK. Nanti kan untuk saudara membuat apa skripsi, ya, nanti salah satu judulnya outputnya adalah apa kinerja auditor, ya, kepuasan auditor, atau tentang apa kualitas apa quality auditor, ya, quality audit, ya. Kemudian apa juga audit diri, ya. Audit diri itu kenapa, atau audit report lag, atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, ya, yang diaudit oleh kantor akuntan publik, ya. Nanti saudara untuk mencapai skripsi saudara harus belajar itu, ya. Itu salah satu topik dari apa skripsi, output dari apa saudara lulus sebagai nanti S1 akuntansi. Oke, apakah ada pertanyaan? Sebentar tak lihat di apa YouTube, ya, sebentar. Oke, kalau tidak ada saya akhiri apa lebih pagi, ya. Saya apa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Nanti saya akan apa insya Allah saya melengkapi apa file-file pendukung nanti saudara untuk persiapan saudara menghadapi UAS dan apa persiapan saudara kalau sudah lulus. Oke, saya akhiri dulu, ya. Saya izin dulu keluar dari apa dari YouTube. Oke.